Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kalian selalu sehat ya. Nah, baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi bab pertama di kelas 8 ini, yaitu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di materi bab pertama ini nanti kalian akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan kedudukan Pancasila maupun terkait dengan pelaksanaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, gambar yang ada di sini merupakan contoh dari pelaksanaan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, karena kita pembelajarannya jarak jauh, kemungkinan besar kita akan terhambat atau terhalang oleh waktu. Nah, oleh karena itu, maka kemungkinan nanti tidak semua materi di bab 1 ini dapat kita pelajari. Nanti akan kita pilih materi-materi yang sekiranya perlu dan mungkin harus kalian kuasai ya, anak-anak ya. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya di bab pertama ini. Kompetensi dasar itu adalah tujuan dari pembelajaran yang harus kalian capai, anak-anak. Dari awal sudah Ibu katakan bahwa mata pelajaran PKN ini tidak hanya dituntut agar kalian itu bisa memiliki pemahaman atau pengetahuan mengenai materi yang sedang kita pelajari, tetapi kalian juga dituntut untuk bisa menerapkan apa yang telah kalian pelajari dan bisa mengambil sikap atau tindakan sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku, anak-anak. Jadi nanti yang akan kita pelajari di sini adalah ini, anak-anak. KD 3.1 ini merupakan aspek pengetahuan, yaitu menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kemudian keterampilannya atau praktiknya, pada praktiknya nanti kalian dituntut untuk bisa menyajikan hasil telaah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pada saat kita mempelajari ini, anak-anak dituntut untuk bisa menunjukkan sikap spiritual, yaitu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas konsensus nasional Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian selain sikap spiritual yang harus kalian tunjukkan, itu adalah sikap sosial, yaitu sikap yang terkait dengan pembentukan nilai-nilai karakter, yaitu mengembangkan sikap yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, biar tidak terlalu lama, Ibu akan langsung masuk pada pengenalan materi bab 1 ya. Apa saja nanti yang akan kita pelajari di bab pertama ini. Nah, di bab pertama ini yang akan kita pelajari itu adalah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa yang mencakup atau meliputi 3 materi, anak-anak. Yang pertama adalah arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang terakhir, nanti yang ketiga di bab pertama ini yang akan kita pelajari adalah menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, ini nanti akan kita pilih materi-materi yang esensial yang sekiranya sangat perlu untuk kalian kuasai. Oke, ini materi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, di materi yang pertama kita akan mempelajari beberapa hal yang terkait dengan arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Yaitu yang pertama adalah arti Pancasila. Nanti di sini kita akan mempelajari arti dan makna Pancasila itu apa. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia dan bagaimana fungsi Pancasila berkaitan dengan kedudukannya sebagai jiwa bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kita akan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia
dan fungsinya berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kemudian yang keempat, kita akan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dan bagaimana fungsinya berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Kemudian yang kelima, kita akan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur dan bagaimana fungsinya berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur tersebut. Yang keenam, kita akan mempelajari kedudukan Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia serta bagaimana fungsi Pancasila berkaitan dengan kedudukannya sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Kemudian yang ketujuh, kita akan mempelajari mengenai kedudukan Pancasila sebagai moral pembangunan dan fungsinya berkaitan dengan kedudukan Pancasila sebagai moral pembangunan. Ya, seperti itu ya anak-anak. Kemudian nanti di materi yang kedua, di makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, yang akan kita pelajari yang pertama adalah ini sangat penting anak-anak. Yang pertama adalah makna Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua adalah makna Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, dan yang ketiga adalah arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kemudian yang ketiga mengenai pelaksanaan Pancasila ya ini ya. Materi menyadari pentingnya kedudukan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini adalah materi tentang pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri ya. Yang pertama nanti kita akan mempelajari mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari nilai ketuhanan sampai dengan nilai keadilan. Yang kedua, nanti kalian akan dituntut untuk membiasakan perilaku sesuai nilai-nilai Pancasila dalam berbagai kehidupan ya, entah itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, itu adalah materi yang akan kita pelajari di bab pertama ini anak-anak. Nah, untuk kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi yang pertama terlebih dahulu anak-anak, yaitu arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Silakan disimak baik-baik video berikut ini, dicermati anak-anak. Arti, kedudukan, dan fungsi Pancasila. Pertama yang akan kita pelajari adalah arti Pancasila. Nah, menurut Darji Darmodiharjo, istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-14. Pada zaman Kerajaan Majapahit, istilah Pancasila ditemukan pada Kitab Negara Kertagama karangan Puprapanca dan Kitab Sutasoma karangan Putantular. Nah, ini adalah foto Kitab Negara Kertagama anak-anak. Kemudian yang ini Kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular. Dalam Kitab Sutasoma karangan Empu Tantular, istilah Pancasila mengandung dua arti. Yang pertama, Pancasila dengan huruf I yang dibaca pendek yang artinya berbatu sendi yang 5. Kedua, Pancasila dengan huruf I yang dibaca panjang yang berarti 5 tingkah laku yang utama atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau yang biasa disebut dengan Pancasila Krama, yaitu meliputi 1. Dilarang melakukan kekerasan, 2. Dilarang mencuri, 3. Dilarang berjiwa dengki, 4. Dilarang berbohong, dan 5. Dilarang minum minuman keras yang memabukkan. Dalam bahasa Sanskerta, istilah Pancasila berasal dari kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar, asas, atau prinsip. Sehingga Pancasila merupakan 5 dasar, 5 asas, atau 5 prinsip. Nah, apabila dikaitkan dengan dua arti Pancasila yang terdapat dalam Kitab Sutasoma, maka
Istilah Pancasila yang dikenalkan oleh Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945 adalah Pancasila yang dibaca pendek yang berarti batu sendi yang 5. Menurut Insinyur Soekarno, Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia yang turun-temurun sekian abad lamanya terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Kemudian Muhammad Yamin menjelaskan bahwa Pancasila adalah peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tingkah laku yang penting dan baik. Nah, baiklah, yang kedua kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Ada beberapa kedudukan dan fungsi Pancasila. Yang pertama adalah kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa memiliki jiwanya masing-masing yang disebut sebagai jiwa bangsa. Dalam hal ini, yang menjadi jiwa bangsa Indonesia adalah Pancasila, karena Pancasila telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Nah, kedudukan Pancasila sebagai jiwa bangsa ini berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai kepribadian bangsa berfungsi untuk memberikan corak khas bangsa Indonesia yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Yang ketiga, yaitu kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Lebih dari itu, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia berfungsi agar setiap hukum atau peraturan perundang-undangan harus tunduk dan bersumber dari Pancasila serta tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat, kedudukan Pancasila sebagai perjanjian luhur. Pancasila sebagai dasar negara telah disepakati pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. PPKI ini sebenarnya merupakan badan yang mewakili suara rakyat. Hal ini dibuktikan dengan adanya penambahan anggota PPKI yang semula 21 orang menjadi 27 orang yang kesemuanya adalah bangsa atau orang Indonesia. Nah, sehingga Pancasila yang disahkan dalam sidang tersebut merupakan hasil perjanjian luhur bersama rakyat atau bangsa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan Pancasila yang kelima adalah sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi untuk mewujudkan bangsa yang bersatu dan berdaulat serta masyarakat yang adil dan makmur. Selain itu, Pancasila juga berfungsi untuk mencapai tujuan negara Indonesia sebagaimana tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang meliputi 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian yang keenam yaitu kedudukan Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, Pancasila sebagai moral pembangunan menjadi kerangka, acuan,
tolok ukur parameter, arah, dan tujuan dari pembangunan di berbagai bidang kehidupan yang akan dan telah dilaksanakan di Indonesia. Demikian penjelasan dari Ibu di materi bab pertama ini, yaitu tentang arti Pancasila, kemudian kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, sebagai kepribadian bangsa Indonesia, sebagai sumber dari segala sumber hukum, sebagai perjanjian luhur, sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, serta kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai moral pembangunan. Nah, semoga penjelasan dari Ibu ini bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan kepada Ibu ya. Dari Ibu cukup sekian, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.